wabarakatuh. Halo sahabat semua, perkenalkan saya Nikita Raya Elsa dengan NIM 125130010 dari kelas 1A mahasiswi program studi jurnalistik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema menarik tentang sejarah peradaban Islam. Mari kita telusuri jejak gemilang umat Islam yang pernah menjadi pusat ilmu dan cahaya bagi dunia. Perjalanan Islam sebagai peradaban besar dimulai setelah wafatnya Rasulullah SAW. 4 khalifah utama yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin memimpin umat dengan keadilan dan keteladanan. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq tahun 632 sampai 634 Masehi. Beliau menegakkan Islam di masa genting setelah wafatnya Rasulullah dan memerangi kemurtadan. Kedua, Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Di bawah kepemimpinannya Islam meluas hingga Persia dan Romawi Timur. Beliau dikenal adil, tegas, dan visioner dalam administrasi pemerintahan. Ketiga, Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Beliau berjasa menyatukan mushaf Al-Quran agar tidak terjadi perbedaan bacaan di berbagai wilayah Islam. Dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib pada tahun 656 sampai 666 Masehi. Beliau dikenal sebagai sosok cerdas, pemberani, dan bijak. Di masanya muncul berbagai dinamika politik yang menjadi ujian bagi umat Islam. Keempat khalifah ini bukan hanya memimpin, tetapi juga menjadi teladan dalam kesabaran, keikhlasan, dan keadilan. Mereka mewariskan nilai kepemimpinan yang bersumber dari keimanan. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, Suriah, dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Islam berkembang pesat ke 3 benua yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Pada masa ini sistem pemerintahan dan administrasi negara mulai terstruktur dengan baik. Namun, gemerlap kekuasaan mulai menimbulkan perpecahan politik. Kemudian lahirlah dinasti Abbasiyah dengan berpusat di Baghdad. Di dalam masa keemasan dalam kota Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia melalui lembaga besar bernama Baitul Hikmah. Tokoh-tokoh besar seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi lahir di masa ini. Ilmu pengetahuan kedokteran, matematika, hingga filsafat berkembang luar biasa. Namun, kejayaan ini akhirnya redup karena konflik internal dan serangan bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi. Meski Baghdad runtuh, sinar Islam belum padam. Di barat, di tanah Andalusia, yang sekarang adalah Spanyol, Islam kembali bersinar dengan tangan Tariq bin Ziyad. Islam membangun peradaban yang penuh toleransi dan keindahan. Kota Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan, sementara Granada berdiri megah dengan istana Alhambra yang menawan. Pada masa Abdurrahman III, Islam menunjukkan wajah yang penuh ilmu, seni, dan kemanusiaan. Namun, ketika umat terpecah dan saling berebut kekuasaan, peradaban itu perlahan memudar. Tahun 1492, Granada jatuh, menandai akhir kejayaan Islam di Eropa.
Sahabat, sejarah ini mengajarkan kita bahwa kemuliaan Islam tidak datang dari kekuasaan semata, tetapi dari ilmu pengetahuan dan ketulusan dalam beribadah. Semoga dari sejarah ini kita belajar bahwa setiap generasi punya tanggung jawab untuk menjaga cahaya peradaban agar tidak padam. Saya Nikita Raya Elsa pamit undur diri, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.